Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Dearly Joshua dan Ari Lasso akhirnya memposting momen mesra penuh romansa di sosial media dan dibubuhi komentar, I love you karena kamu istimewa, dari Ari Lasso. Momen yang diposting tersebut seakan kontras dengan momen yang diperlihatkan Dearly Joshua ketika ia merayakan ulang tahunnya seorang diri di Korea Selatan lalu mengungkap kandasnya jalinan cinta yang telah ia rajut dengan Ari Lasso. Seperti apa munculnya video mesra Dearly Joshua dan Ari Lasso kini yang sangat kontras dengan pengakuan telah putus dari Dearly? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, riak prahara Aditya di sosial media rupanya masih terus berlanjut. Sesuai dengan posting di akun sosial media pribadinya, Aditya juga mengungkapkan bahwa ada seseorang yang telah menzolimi dirinya dan berbuat salah kepadanya. Bahkan, menurut penuturannya, seseorang itu telah meminta maaf kepada dirinya melalui chat di sosial media. Namun, respon Aditya atas chat dari seseorang tersebut ternyata di luar dugaan. Ia memilih untuk tidak mau banyak menanggapi dan tidak mau banyak berkata-kata. Ia mengaku sudah menyiapkan kuasa hukum untuk meladeni seseorang tersebut. Lantas, benarkah pernyataan Aditya tersebut hendak ditujukan kepada Dearly Joshua? Jadi ceritanya seorang yang sudah menzolimi aku itu gimana ya, dia ada chat ke aku, dia ada buka blog aku. Setelah dia berbuat salah, baru dibukanya blog itu semalam, dan baru dia minta maaf sama aku. Cuman aku sudah tidak mau banyak menanggapi, nggak mau banyak berkata-kata. Yang pasti aku udah serahkan semuanya ke kuasa hukum aku. Jadi kalau memang ada yang mau disampaikan, boleh disampaikan ke kuasa hukum aku, yang dimana udah aku kasih nomor teleponnya ke dia, dan sampai detik ini belum ada itikat baiknya. Sementara itu, dalam postingan kolaborasi di sosial medianya, Dearly Joshua dan Ari Lasso membagikan momen kebersamaan mereka yang seolah menunjukkan bahwa hubungan asmara keduanya baik-baik saja. Hal itu terlihat ketika Dearly Joshua memposting video surprise ulang tahunnya dari Ari Lasso pada tengah malam, tanggal 11 Desember 2025 dengan caption, "Istimewa." Pada momen itu, terlihat keduanya berpelukan mesra. Ditampilkan juga momen Dearly Joshua mengucapkan terima kasih kepada Ari Lasso atas buket besar bunga yang dikirimnya kepada Dearly saat ia tengah berlibur di Korea Selatan. Dan juga tampak momen Ari Lasso dan Dearly Joshua berjalan berdua saling merangkul begitu rapat. Muncul caption pada layar dengan kalimat indah, "Cinta mengalahkan segalanya." Yang lebih menggetarkan lagi adalah komentar Ari Lasso pada postingan tersebut. I love you karena kamu istimewa. Seperti inilah momen indah penuh romansa keduanya yang mereka bagikan bersama di sosial media. Oh, Mami, sakit perut. Adek. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kehidupan yang berkat. Ini mau apa salah? Terima kasih ya. Betul nggak? Iya. Ngobrol.
Aku mau ngucapin terima kasih sama Mas Ari Lasso menyeberang benua untuk kirimin aku bunga mawar ini. Wah, banget. Terima kasih banyak ya Mas Ari ya. Nggak bakalan lupain ini semua. Thank you so much. Sebelumnya, di tengah kebahagiaan Dirli Joshua yang berulang tahun ke-46 baru-baru ini, saat dirinya berada di Korea Selatan, Dirli Joshua tampak mengumumkan hal yang tak pelak membuat dirinya bersedih. Pada momen itu, Dirli Joshua mengumumkan kepada publik bahwa hubungan asmaranya dengan Ari Lasso telah kandas dan tak ada jalan kembali. Dan buat yang tanya apa aku akan kembali sama Ari Lasso, jawabannya adalah tidak. Kita sudah putus, no turning back. Pengumuman itu seakan menyelimuti kalbu dengan kesedihan yang penuh dengan kegetiran. Namun, sebelum pengumuman bernada getir tersebut menyeruak, sosial media dikejutkan dengan riak-riak perseteruan antara dua perempuan, yaitu Dirli Joshua dengan Aditya. Aditya melalui akun sosial medianya muncul di kolom komentar akun Instagram Dirli Joshua. Ia tiba-tiba saja muncul dengan komentar menohok. Ia mempertanyakan kesalahan dirinya kepada Dirli Joshua. Kakak yang ancam saya tadi, yang mau cari saya tadi, saya datang tanpa dicari, ada masalah apa sama saya? Kemudian Dirli Joshua pun muncul dengan jawaban bernada tegas. Ia menuding kalau wanita tersebut sudah meladeni Ari Lasso. Kamu ngapain ngeladenin Ari Lasso? Tak hanya sampai di situ, Dirli juga menyebutkan bahwa perempuan tersebut sudah bertemu dengan Ari Lasso hingga membuatnya murka. Mau janji-janjian ketemu? Ari Lasso sudah mengakui semua ini ke saya, kata Dirli Joshua. Wanita yang disinggung pun balik menanggapi dengan nada serius. Salah saya di mana? Dan pantas kakak ancam saya? Kakak tahu resiko yang akan kakak terima? Percakapan mereka pun makin panas. Tak kalah tegas, Dirli Joshua menimpali pertanyaan Aditya tersebut dengan, saya ancam apa? Resiko apa? Silahkan kamu yang ngeladenin dia ya. Diajak ketemu mau. Kamu tahu, Ari Lasso saat WhatsApp kamu itu lagi di rumah saya, lagi bicara sama ibu saya. Coba dong Neng, kalau diajak-ajak ketemuan sama cowok, di flirt di WA, dicari tahu dulu ini laki-laki ada pasangannya nggak? Entahlah, apakah ini hanya drama atau memang benar-benar prahara? Karena Dirli Joshua seakan membuat skenario yang tak terduga. Aditya menyampaikan responnya usai dirinya terseret dalam hubungan antara Dirli Joshua dan Ari Lasso. Lantas, seperti apa tanggapan mantan istri Ari Lasso tentang hubungan Ari Lasso dengan Dirli Joshua ketika mereka masih berpacaran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, mantan istri Ari Lasso yaitu Vita Desi sebelumnya bahkan sempat menanggapi hubungan asmara Ari Lasso dengan Dirli Joshua jauh sebelum jalinan cinta mereka dikabarkan putus. Vita Desi yang bercerai dengan Ari Lasso pada Februari 2024 ini turut merasa senang dan bahagia dengan hubungan asmara mantan suaminya dengan Dirli Joshua. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak masalah ketika menyaksikan sang mantan suami bahagia dengan kekasih barunya. Vita pun mendukung hubungan asmara Ari Lasso dengan Dirli Joshua ketika itu, asalkan mereka bahagia dengan hubungan yang mereka jalin. Ikut seneng dong. Ikut seneng dong. Biar Tuhan yang atur. Berarti nggak masalah lihat mantan udah happy lagi? Nggak masalah. Baik-baik aja kok.
Intinya komunikasi baik-baik sampai sekarang. Baik-baik aja. Dan Baik-baik aja. mendukung untuk yang viral sekarang ya. Boleh. Kan yang happy harus happy dong. Tak hanya itu, Vita Desi pun mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Ari Lasso masih baik-baik saja. Meski mereka sudah resmi bercerai setelah 25 tahun berumah tangga, komunikasi mereka pun masih terjalin dengan baik karena masih ada anak-anak buah perkawinan mereka yang harus mereka pantau dan perhatikan bersama. Meski anak-anak sudah dewasa, namun sentuhan cinta dan kasih sayang sebagai orang tua tentu masih mereka butuhkan. Ya, baik-baik aja kok semuanya. Baik-baik aja. Baik-baik aja, baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih hubungan soal anak juga kok. Anak-anak? Yang kecil sama aku. Terus yang gede ya tiap hari Senin sampai Jumat karena kantornya dekat sama aku juga. Tapi pas weekend di rumahnya sendiri. Yang nomor 3 di London kan. Yang nomor 3 di barusan selesai SAE itu tinggal sama papanya. Yang nomor 4 yang di London. Hubungan Ari Lasso dan sang mantan istri Vita Desi pasca bercerai diungkap oleh salah seorang anak mereka, yaitu Aura Rifanya. Menurut Aura, hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja. Meski mereka sudah bukan lagi berstatus sebagai suami istri, Aura mengungkapkan bahwa meskipun antara ayah dan ibunya ada sesuatu, namun semuanya tidak mempengaruhi hubungan dan komunikasi mereka pasca bercerai. Bahkan tidak ada bedanya. Itu lebih kayak mungkin papa lebih itu kali ya, nggak enak kalau aku yang ngomong gitu. Jadi aku cuma bisa share itu aja sih kali. Nggak ada apa-apa sih, semuanya semua baik-baik aja. Jadi cuma kalau misalnya ada apa-apa, semuanya baik-baik aja sih. Jadi kayak ya semuanya seperti biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udah biasa aja sih sebenarnya gitu. Semua masih bareng-bareng, kayak grup semua juga semua masih bareng-bareng, aman aja sih. Sebenarnya semua kayak biasa-biasa aja sih. Jadi tuh semua kayak sebenarnya privasi, aku nggak bisa cerita apa-apa juga. Tapi kayak aku sama mama, sama Mimi, sama papa juga semuanya biasa aja. Jadi kayak semuanya baik-baik aja, kayak kumpul juga masih bareng-bareng semuanya gitu. Semua baik-baik aja sih. Karena kita juga kayak semua kayak temen ya, jadi kayak semuanya biasa aja sih, semuanya santai-santai aja. Kayak aku sama papa juga ngobrol kayak teman, sama mama juga ngobrol kayak teman semuanya. Jadi kita semuanya santai-santai aja sih, semuanya baik-baik aja. Mantan istri Ari Lasso sempat menanggapi hubungan asmara antara Ari Lasso dengan Dirly Joshua saat mereka masih berpacaran. Lantas, seperti apa momen perjuangan terberat dan tanpa lelah yang dijalani Ari Lasso dan akhirnya berbuah kesembuhan dari penyakit kankernya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, mengenang kembali momen terberat Ari Lasso beberapa tahun lalu ketika ia berjuang untuk sembuh dari sakit kanker limfoma. Dan akhirnya berhasil sembuh pada akhir tahun 2021 silam. Ari Lasso menyadari kesembuhan yang diterimanya sebagai anugerah dari Tuhan. Setelah ia berjuang selama 9 bulan dengan menjalani 6 kali kemoterapi, tubuhnya dinyatakan bersih dari sel kanker dan ia siap kembali berkarya di panggung musik. Namun setelah sembuh, ia masih rutin meminum obat untuk kesembuhan usus dan saluran pencernaannya. Itu adalah efek dari obat kemoterapi yang pernah dijalaninya. Tingginya tekad Ari Lasso untuk sembuh sampai ia pun rela tidak menyentuh makanan kesukaannya seperti pecel, soto, rawon, dan sebagainya. Ia hanya mengkonsumsi sayur dan makanan hasil rebusan, jauh dari sambal dan bahan-bahan yang berpengawet. Termasuk menghadapi rasa sakit, menghadapi sakit penyakit itu butuh keberanian gitu. Ya, kesembuhan ini memang anugerah dari Tuhan. Sebenarnya pekerjaan juga anugerah dari Tuhan, tapi kita juga harus menerimanya dan menjalannya dengan penuh keberanian juga. Gak boleh manja lah gitu ya.
Pengobatan udah nggak ada sama sekali. Tapi aku masih minum teratur untuk obat perutku. Karena ususku sangat terganggu. Usus dan pencernaanku sangat terganggu karena efek dari obat itu. Jadi sampai sekarang aku masih clean eating, makanya kulitku bersih. Jadi nggak ada bensin, nggak ada sambal, nggak ada pengawet, nggak ada bumbu macam-macam, hanya bawang merah, bawang putih, garam tinggi, jadi almost plain dan rebusan. Berat, tapi ya nggak apa-apa. Berarti makanan itu juga harus Semua makanan kegemaranku tidak bisa aku makan. Suka pecel, soto, rawon nggak bisa, belum bisa. Setelah sembuh dari sakit kanker yang dideritanya, Ari Lasso masih membatasi waktunya untuk bekerja. Ia mengaku begitu banyak tawaran pekerjaan yang masuk. Namun ketika itu, ia lebih mengutamakan pemulihan kesehatan fisiknya. Ari Lasso ketika itu hanya bisa menerima 2 atau maksimal 3 pekerjaan ringan dalam sepekan. Di sisi lain, Ari Lasso menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya untuk sembuh tidak lepas dari tingginya dukungan para fans beratnya. Aku seminggu maksimal 2 kali, 3 kali lah kalau ringan kerjaannya. Terus yang mohon maaf, yang kafe yang jam 10 malam ke atas aku belum ambil. Iyalah, masih pelan-pelan dulu lah. Masih pelan-pelan dulu lah. Enggak lah, pelan-pelan. Ini aja rada kembung lagi bro. Ini masih pelan-pelan. Semuanya dijalani pelan-pelan. Nomor 1 kesehatan dulu. Sebelum 9 bulan aku sakit pun kan udah jarang karena pandemi. Dan kemudian aku sakit 9 bulan, bahkan muncul di Instagram aja jarang sekali. Sebulan belum tentu aku postingnya karena memang lagi sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.